أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ini kita kumpul lagi di rumah Pak Jasyanto, terkenal Pak Tobakso. Untuk satu yang ibadah, nomor dua nyambung dengan semoga saja niat kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tuan rumah, Pak Tua dan semua bapak-bapak yang alhamdulillah malam ini untuk mengisi hati kita. Tujuan kita kumpul itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, intinya untuk mengenal Allah. Dawuhipun Rasulullah dalam hadis, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka orang itu mengenal Tuhannya. Artinya, ketika kita ingin mengenal Allah, mulailah dari mengenal diri sendiri. Kita itu untuk mengenal diri kadang-kadang salah nilai diri, karena pada dasarnya semua manusia itu semestinya egois. Artinya orang egois itu tidak objektif. Dirinya tidak baik akan menilai diri baik. Dirinya tidak benar menilai diri benar. Dirinya salah menilai diri benar. Apapun tentang diri itu dinilai baik, itulah egois. Jadi tidak bisa objektif. Ukuran untuk bisa objektif mengenal diri itu sudah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu tentang objektivitas melihat diri. Salah satu contoh, menurut saking kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Al-Hikam itu ana sing gane Ibnu Athaillah, alten sing saking Abdullah bin Abi Al-Haddad. Rangkuman dari muridnya Abdullah bin Abi Al-Haddad tentang dawuh dari Abdullah bin Abi Al-Haddad. Salah satu dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, la yablughu al-abdu haqiqatal imani hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlu syahwat fi syahwatihim minal ladzati wal halawah. Maksud kita itu tidak akan sampai kepada iman yang sejati sehingga kita di dalam bermuamalah dengan Allah, bergaul dengan Allah, melayani Allah, itu bisa menemukan kesenangan, bisa menemukan lazatnya hati, enaknya hati, seperti saat kita dulu iso ketekanan syahwat. Saya yakin dulu kita semuanya pernah mengikuti keinginan syahwat kita. Syahwat itu ada syahwat urusan bedoan, ada syahwat duit, ada syahwat kehormatan. Ketika kita untuk tujuan kesenangannya awake dhewe untuk tujuan tur seksi, itu bahagia banget dengan. Ketika kita kerja untuk duit wakil, berhasil untuk proyek, terus proyek itu mau menghasilkan uang yang banyak, itu hatinya seneng banget. Ketika kita dihormati orang akeh, dihormat kabeh ning awake dhewe, do mengistimewakan awake dhewe, iki artinya seneng banget. Lah,
ngukur imane awake dhewe iku wis bener apa belum. Terus bener-bener mendapatkan iman yang sejati itu ukurane kebahagiaan itu harus bisa kita rasakan saat kita bergaul dengan Allah. Awake dhewe saat sholat madhep nang Gusti Allah iso sebahagia saat awake dhewe berjalan. Awake dhewe umpamane latine Gusti Allah. Melu masjid, melu ngameke masjid. Awake dhewe iso sebahagia ketika koyo-koyo untuk duit. Lalu sedekah masjid 10 juta. Rasanya itu bahagia. Seneng. Kayak awake dhewe untuk kita. Omane awake dhewe niat nulung kanca krana Gusti Allah. Tanpa diketahui banyak orang. Bahkan kadang-kadang orang sing ditulung gak ngerti. Awake dhewe iso sebahagia kayak pas dihormati orang. Ikulah sejati iman. Nah, ketika awake dhewe ngerti ukuran sejati iman seperti itu, awake dhewe wis iso ngrasake lho sing iki. Nah, ketika wis iso ngrasake, itu berarti wis masuk untuk iman sing sejati. Nah, durung iso ngakune awake dhewe ya awake dhewe wis iman. Perasaannya awake dhewe wis iman tenan ning Gusti Allah. Tapi nak durung masuk nang ukuran iki berarti awake dhewe durung iman. Sampai segini awake dhewe gak iso ngapusi awake dhewe. Pengakuan dhewe iso berubah. Oh ternyata aku iki asline durung iman tenan nang Gusti Allah. Iki awake dhewe mencoba melepas egoisme iki. Orang milih diri apik terus. Orang milih diri sifat iman dan Gusti Allah terus. Dicek perlu meningkatkan kualitas iman ini. Ukuran mana yang digawe dening Abdullah bin Al-Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Awal dhewe termasuk hambane Gusti Allah sing tenanan apa ora dawuhipun man sya'alahu haqqu rabbihi al-hudu bi nafsihi wa hudu bi ikhwanihi wa abdul hadrah. Sing sopone sehari-harine sibuk ngladeni Gusti Allah sampai melupakan hak dirinya dan hak teman-temannya, hak orang sekitarnya. Inilah murni hamba Gusti Allah. Awake dhewe mung sibuk sholat, ngaji, kerja yang diniati karena Gusti Allah. Untuk upah sidik niatnya Gusti Allah. Dibandingke untuk upah akeh sing ngono niate gak Gusti Allah. Wis seneng sing untuk sidik niate karena Gusti Allah. Itu kan berarti menyepelekan hak pribadi, kesenangan pribadi dan kesenangan keluarga. Lu seneng sing kerja untuk sidik iki mau sing niate karena Gusti Allah. Umpamane jenengan di dalam masjid, belum kalau kerja nang masjid ya. Ini aku sering masjid bayar. Padahal sampai saat itu ada kesempatan bekerja di luar masjid di orang 200.000. Hak pribadi ini dengan yang 200.000 itu dengan sepele gila 100.000. Gusti Allah. Inilah sing jeneng hambane Gusti Allah. Mengesampingkan hak pribadi, kesenangan pribadi dan kesenangan keluarga dan kesenangan lingkungan. Jadi sebenarnya Abdul Hadrah. Abdul Hadrah itu memang murni hamba Gusti Allah. Atau contoh-contoh yang sedih. Benar-benar hamba Gusti Allah. Ngalah ke kesenangan pribadi dan kesenangan lingkungan. Nomor 2. Man syaghalahu al-qiyam bihaqqi nafsihi anil qiyam bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi
bahwa abdus syahwat. Seseorang yang lebih sibuk mengurusi kesenangan pribadi, mengesampingkan kesenangan menurut Gusti Allah, mengesampingkan kesenangan menurut lingkungan. Kesenangannya mengurusi hobi dhewe tok. Kesenangannya dhewe tok piye iso untuk upah, piye iso film wong, piye iso disenengi wong, piye iso kumpul duit akeh. Atau jeneng pribadi kita termasuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pokoknya ini sak keluarga iso nyaman, iso penake dhewe, iso dipakai. Sampai melalaikan urusan melayani Allah, urusan dengan lingkungan. Inilah yang jeneng abdus syahwat. Semestinya dia itu budak nafsunya sendiri. Orang hamba Gusti Allah. Iki budak nafsunya sendiri. Nah, orang dewe ndelok keseharian dewe. Sing diperhitungkan hanya urusan untung rugi atau tidak. Sing diperhitungkan urusan seneng karo orang. Nah, isi ngono jelas awal dhewe sing kita pertuhankan adalah nafsu kita. Nah, ikhlas sing disindir dening Gusti Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu. Apa kalian tidak melihat orang-orang yang menganggap hawa nafsunya itu adalah Tuhan, mempertuhankan hawa nafsu? Maka kalian tidak melihat. Nah, ini banyak gitu masuk dalam lingkungan sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu sendiri. Nah, dia itu berjuang. Bahkan disindir dengan Gusti Allah, illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti hewan. Menurut Gusti Allah, penilaian orang yang menghina kepada nafsu itu dianggap seperti hewan, wedhus, webu, unta dan lain-lain. Harganya menurut Gusti Allah seperti itu. Bal hum adallu sabila. Bahkan mereka itu hamba nafsunya itu lebih tersesat daripada Tuhan. Menurut pandangan Gusti Allah ini, orang-orang yang hanya melihat keuntungan diri, kak niat latini Gusti Allah, gak niat bergaul sing baik dengan lingkungan. Itu menurut Gusti Allah lebih tersesat daripada Tuhan. Atau sabil, jalan yang dia pilih itu lebih tersesat daripada hewan. Nomor 3, man syaghalahu al-qiyam bi hewanihi ala al-qiyam bi rabbi wa bi nafsi wa abdur riyasah. Ini yang perlu dipikirkan dengan ayat ini. Seseorang yang lebih sibuk ngurusi hak-hak lingkungannya, tapi melupakan hak-hak Allah dan dirinya. Apa itu? Peduli dengan lingkungan. Kanca-kancane dipikir kabeh. Piye kanca-kanca itu iso seneng, piye kanca-kancaku iso dadi wong sing bahagia. Melupakan hak diri. Berkorban, paling berkorban. Tapi ana kelalaian. Dia mengesampingkan hak Allah. Apa yang menjadi petunjuk Allah dilalaikan. Sebenarnya kita tak lingkungan tapi ini bukan hamba Allah ini abdur riyasah. Orang yang seperti ini karena didorong oleh rasa ingin memimpin. Nah, dia jadi kemungkinan sekali masuk logana ini. Perdulinya sakore kalau lingkungan ning kali ate Gusti Allah. Gusti Allah gawe aku kon piye? Kita dibuat Allah itu pernah Gusti Allah kon apa tau aja. Kon lakon yo kon bersikap seperti apa?
malah luwih seneng ngeladeni lingkungan sampai ngalih ke hak Gusti Allah, bahkan kami mengorbankan kebahagiaan di Sakura bahagia Allah sebetulnya kami kok sampai lali hak Gusti Allah. Ini bukan hamba aku, ini hamba kepemimpinan, karena unsur ingin dianggap hebat menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Nomor kawan mensyaghalul qiyam bihaqqi rabbi wa hubbi ikhwanihi anil qiyami bi hubbi nafsi wa sahibu. Seseorang yang sibuk dengan hak Allah dan lingkungan, senangannya membahagiakan Gusti Allah lalu membahagiakan lingkungan, meskipun dia melupakan hak diri, meskipun dia sampai ngalah, tapi nomor satu demi membahagiakan Allah, nomor dua demi membahagiakan lingkungan. Inilah sahibul wirasah, inilah pewaris Nabi. Jadi ada 4 golongan. Monggo daftar sendiri terserah, milih menjadi apa? Hambane Gusti Allah murni, apa hambane nafsu, apa hambane kepemimpinan, apa pewaris. Sing iso jadi contoh itu sing pewaris Nabi. Rasulullah yang dikorbankan itu adalah hak diri. Tujuannya Khadijah, duitnya dicek kabeh untuk perjuangan demi ikhlas kalimatillah, demi memperjuangkan agar apa-apa yang didahului Gusti Allah itu diyakini oleh manusia. Dia berjuang untuk Allah dan berjuang untuk orang-orang yang mengikuti Rasul, dilindungi semuanya dengan kekuatan dan harta dari Rasul. Rasul tidak mengambil keuntungan dari sahabat-sahabatnya, tak peduli, malah kiri, tak peduli. Oke, contoh Rasul itu dianggap sahibul wirasah. Karena sahibul Abdul Hadrah, hambane Gusti Allah secara murni, itu biasa, itu wali-wali sing jatah. Jadi pokoknya akan Gusti Allah ini, gak peduli lingkungan, gak peduli apa itu. Itu biasanya wali-wali sing jatah. Nak sing sahibul wirasah itu biasanya para ulama dan wali sing saleh. Wali kalau sing saleh, kalau sing jatah. Saleh itu memang dia berjalan menuju Gusti Allah, jatah itu ditarik Gusti Allah. Memang dia itu diinginkan Gusti Allah seperti itu, hanya diciptakan untuk mencintai Allah, jalan. Tapi nak wali saleh itu diciptakan Allah untuk mencintai Allah dan dicintai oleh umat. Nah ini bedanya, dinut oleh umat. Tapi aja milih sing loro iki. Sahibu sahabat, abdu sahabat, hambane sahabat, utawa hambane kepemimpinan. Jadi orang pas, orang benar. Oke, awal diri cara mengenal diri itu seperti itu dulu, diakui dulu. Lalu aku ternyata cek minum soal urusan hambane kepemimpinan. Oh ternyata aku cek seneng ngurusi sahabat, guru hambane Gusti Allah. Ketika ada pengakuan diri, itu rasa aku dulu aku awal diri. Itu berarti awal dari sadar diri. Arafah, kata-kata Arafah, ngerti. Ini mulai dari sadar diri, mangke kenal diri, mangke mengerti diri. Tanpa ada sadar diri, tak mungkin akan ada kenal diri. Tanpa kenal diri, gak mungkin mengerti diri. Semuanya diawali dari sadar diri. Jadi ojo dibantah terus. Ora aku iki ngambari Gusti Allah. Soal urusan aku ngurusi sahabat, oh hilang. Wah ini nakal punya itu. Latihan mengenal diri dari sadar diri. Jadi sadar berjauh Gusti Allah lagi sok berubah.
ketika durung iso sadar diri gak mungkin ono perubahan. Jadi dimulai dari sadar diri dulu. Lagi mengenal diri, mengerti diri, mengerti diri. Dia masih bisa mengerti diri, tingkatan arwah yang mengerti diri, itulah monggo iso kenal, iso ngerti. Dimulai dari sadar diri, kemampuan diri. Nah, selamanya kita membantah tentang apa kata hati terdalam. Aslinya kata hati terdalam kita itu mengerti tentang diri kita. Ini selalu dibantah oleh nafsu kita. Nafsu itu yang bantai terus. Oh, nah, benar-benar hamba ini Gusti Allah pengikut Rasulullah. Jadi cara awal itu yang objektif dan benar-benar ngerti awal itu kita pun masuk sendiri. Oke, ketika tahajud atau di laras tentang apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abi Haddad di laras, yang dimasuk sendiri saja. Oh, dia itu terus salah lupa. Itu dia tadi. Kadang matur suwun mugi-mugi manfaat Al-Fatihah.